Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini khusus spesial Ahsanikik mau bikin bolu jadul. Ayo siapa yang masih suka gagal bikin bolu jadul, wajib banget nih nonton videonya ya. Lihat tip-tipnya dan triknya juga. Jangan sampai di skip-skip videonya ya. Lihat, pokoknya harus mendetail. Dijamin insya Allah nanti pas trial, pas nyobain insya Allah sukses. Bukannya mengguruin ya, tapi kita belajar bareng. Oke, kita langsung aja. Ini bolu jadul 5 telur. Ya, ada gula pasir. Telurnya ukurannya kecil aja. Ada coklat hitam, coklat bubuk hitam, gula pasir, margarin yang sudah dilelehkan. Terus itu ada terigu, ada TBM atau pengembang dan perisa coklat. Kita mulai. Pertama kita masukkan gula pasir. Terus kita masukkan juga telurnya satu persatu. Awas, perhatian, dalam memasukkan telur itu kita coba cek dulu agak dibuka dulu sedikit, bukan di atas baskom yang ada adonannya ya. Takutnya nanti telurnya ada yang rusak. Makanya triknya itu jangan dipecahkan di atas baskom yang ada adonannya. Ini pertama kita kocok dulu, tidak usah dikasih TBM. Kocok dulu, kita campurkan dulu antara telur dan gula pasir. Aduk-aduk. Setelah itu kita berhenti, baru kita masukkan TBM atau pengembang, terserah mau merek apa aja. Oh iya, jangan lupa kasih garam sedikit. Ini tidak ke syuting, tidak keambil gambarnya pas memasukkan garam. Terus itu di speed yang tinggi ya. Tadi awal-awal itu speed yang rendah. Terus berangsur-angsur ke speed yang tinggi. Dan jangan tanya itu berapa menit ngocoknya. Karena apa? Karena mixer itu kekuatannya beda-beda ya. Beda-beda. Terus yang penting kita harus mencoba memahami adonan yang sudah siap itu yang bagaimana ya. Tentunya yang kental berjejak, juga putih berkilau mengkilat. Terus kalau diangkat tidak mudah jatuh adonannya. Nah, itu harus sampai seperti itu. Ingat-ingat ya. Habis ini kita baru memasukkan terigunya. Kita bagi 3 tahap, jangan langsung sekalian dimasukkan semua. Ya. Terus kita tekan dulu atau aduk-aduk dulu, jangan dihidupkan dulu. Supaya terigunya tidak berterbangan. Nah, aduk, kocok tuh, lepas. Jangan langsung dikocok terus karena nanti kekentalannya akan berubah. Aduk sebentar, matikan. Aduk sebentar, matikan. Nah, sekarang masukkan lagi terigu tahap kedua. Nah,
tekan dulu, aduk, baru kita hidupkan lagi mixer. Aduk, udah matikan, aduk, matikan. Nah, terus seperti itu supaya kekentalannya tetap terjaga. Nanti bolu jadulnya itu tidak bantat ya. Nah, sekarang kita masukkan terigu yang ketiga, maksudnya tahap 3. Sama kita aduk dulu. Jangan dihidupkan dulu supaya kekubur dulu terigunya. Tujuannya itu. Sebentar-sebentar hidupkan, matikan, hidupkan, matikan. Jangan dihidupkan terus. Itu yang pengalaman saya yang bikin bolu bantat atau karena overmix, bisa juga amblas. Nah, triknya supaya nanti margarinnya mudah kecampur, kita ambil dulu adonan sebagian. Nah, aduk-aduk dengan margarin supaya nantinya mudah kecampur dengan adonan yang lain. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Mohon dukungannya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan videonya. Aduk, matikan, aduk, matikan. Tetap. Dah. Sebentar aja di tahap ini. Karena saya tipe yang gak bisa banget pakai ngaduk adonan itu pakai spatula aja. Ngaduk terigu di adonan itu gak bisa kalau cuman pakai spatula, itu tipe-tipe saya. Tuh kan kelihatan walaupun sudah diaduk dan margarin sudah masuk itu tidak mudah jatuh. Walaupun jatuh itu tetap berjejak dan kental adonannya. Nah, ini tahap untuk memastikan bahwa tidak ada margarin yang mengendap di bawah. Jadi, semua margarin itu sudah menyatu dengan adonan. Itu penting banget. Harus seperti itu pokoknya. Nah, ini dia loyangnya kita udah olesin dengan pengoles loyang namanya Carlo. Nanti kalau mau bikin Carlo, kita bikin deh tutorial bikin Carlonya. Ini adalah coklat bubuk yang udah dicampur air hangat sedikit, terus dikasih perisa coklat yang tadi. Udah ada tuh ya. Itu sekitar 1 sendok teh aja. Aduk, aduk, satukan. Yang belum pernah atau yang belum sukses bikin bolu jadul, wajib banget nonton ini ya. Cie. Nah, kita masukkan ke loyang. Ini pakai loyang ukuran 24. Loyang tulban ukuran 24. Nah, kita sisain sedikit untuk adonan coklatnya. Pada dasarnya pembeli itu senang banget kalau bolu jadulnya itu banyak coklatnya. Nah, kita aduk. Ini juga harus keaduk semua, jangan ada coklat yang mengendap.
Sekali lagi, aku tuh bukan ngajarin ya, tapi kita belajar bareng-bareng. Saya juga bisa bikin ini itu karena sudah sering banget gagal, mungkin gagalnya berpuluh-puluh kali. Jadi ini baru bisa bikin sekarang-sekarang. Mau ditaruh di tengah, di bawah adonan, itu bebas aja. Coklatnya terserah, tergantung kreasi masing-masing ya. Kalau saya jual bolu jadul ini dengan ukuran 5 telur dan pakai loyang tulban itu saya jual 50.000 karena saya di kampung ya, di kampung banget. Kabupatennya emang Cilacap, tapi saya di Pucuk Ibun. Pokoknya kalau kalau mau ke kabupaten itu membutuhkan waktu 2 jam setengah. Dah siap untuk dipanggang. Jangan lupa ovennya dari tadi sudah dihidupkan 20 atau sampai 10 menit lah minimal itu harus sudah hidup. Kita gunakan oven jadul, oven usang ya, oven tua. Tapi nggak apa-apa ini masih bagus dan sering digunakan. Lihat ya, ada loyang di bawah itu saya memang korbankan salah satu loyang. Supaya apa? Supaya bolunya itu tidak mudah gosong. Dan lubang udara saya tutup semua dan menggunakan api besar karena ini sudah malam kebetulan bikin videonya. Ada orderan. Terus menyempatkan diri dibikin trial 1. Tuh setelah 10 menit ternyata loyang sudah mulai penuh. Nah ini dia tuh loyangnya sudah terlewati oleh kicknya ya, kicknya lebih tinggi daripada loyangnya. Nah itu dia, kicknya sudah matang. Jangan lupa kita tes tusuk dulu. Dan bersih, sepertinya kita angkat. Ini udah matang, cake-nya udah matang dan harumnya Masya Allah semerbak. Tara, panas ini guys, panas. Untuk memastikan pinggirnya tidak ada yang nyangkut, kita sisir dulu. Tapi ini insya Allah dengan menggunakan Carlo itu sebenarnya udah aman, nggak usah pakai disisir pinggirnya. Tapi karena udah kebiasaan untuk mengecek aja. Nah kita angkat, karena panas ini harus pakai lap ya. Coba kita lihat. Dan alhamdulillah bolu jadulnya mulus ya, mulus kan. Sekarang kita tinggal balik aja, balik. Kita balik. Nah itu dia atasnya matang sempurna, walaupun atasnya kelihatan coklatnya berlebihan, tapi dalam dan bawahnya itu tetap mulus dan tidak gosong kan. Itu karena mungkin karena loyang yang tadi saya taruh di bawah. Nah kita tes. Tuh teksturnya coba lihat.
Dan ini panas, empuk banget dan gede ini guys. Ini bolunya gede dan kandel, tebel, empuk banget, nggak ada seret-seretnya. Walaupun tanpa baking powder, baking soda, bener-bener cuman pakai TBM aja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa dicoba ya resepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.